Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dalilnya nggak bertentangan, tapi istidlalnya yang bertentangan. Apa arti istidlal? Cara memahami dalil. Al-Qur'annya kita sama Salafi sama nggak? Sama. Qur'annya, sunnahnya sama? Sholatnya sama 5 waktu? Sama. Kan lucu. Kok bisa? Ya itu. Cara memahami teksnya beda. Bedanya apa, Pak? Kita kalau memahami satu teks, kita nggak bilang yang beda dengan aku beda dengan Allah. Kita nggak bilang gitu. Mereka bilang yang harus diikuti hanya qala Allah wa qala rasuluhu. Enak banget ngomong begitu ya. Ya. Yang di luar ini tidak boleh diikuti. Antum lihat aja nih taklim-taklim mereka. Apa mereka selalu ngomong qala Allah wa qala rasul? Enggak tuh. Ada satu ustadz dari awal sampai akhir satu hadis aja nggak muncul, kadang akal-akalan dia aja. Malah ada hal yang dia Arab-Arabkan padahal itu bukan hadis Nabi. Tahu kita orangnya tentang cium tangan diharapkan, terus dia bilang apa? Cium tangan itu separuh sujud, nisfus sujud. Akhirnya orang awam mengira itu hadis dalil. Ya orang awam mana ngerti? Taunya ustadz sunnah gitu, ya kan? Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya di cara memahaminya. Mereka memahaminya tidak bersanad, kita bersanad. Itu aja bedanya, Pak. Kita bersanad kepada imam kita dalam memahami satu teks, mereka enggak. Langsung saja ke Quran, langsung saja ke sunnah. Enggak perlu pakai imam. Jadi enggak pakai sanad dia. Ini yang membedakan. Contoh jenggot. Ya. Apa hadis jenggot kita enggak paham dari dulu? Paham. Imam kita udah jelaskan dari dulu. Oh enggak boleh ikut imam. Hadis ngomong, ya hadis itu siapa yang menyampaikan? Kan imam juga. Bukhari imam bukan? Ya, gak boleh ikut imam. Berarti gak boleh ikut Bukhari dong. Itu lupa dia kalau Imam Bukhari itu imam. Ya, Imam Bukhari apa? Kayak gini-gini Pak. Kalau debat mereka itu lucu jadinya. Ya, kalau mau ngikutin ya, ketawa-ketawa sendiri kita. Dulu di waktu saya masih remaja, mereka ngotot ya. Tentang suatu hal, saya tanya, kamu dapat dari mana? Oh, saya dapat dari kitab ini, kitab itu. Saya tanya, kamu baca nggak kitab Imam Ibnu Hibban? Oh, saya baca. Anak nggak sekolah, cuma tak sekolah SD, ngaku baca kitab Ibnu Hibban. Saya aja belinya waktu S2, Pak. Dia ngaku udah baca. Gimana ceritanya tuh? Ada yang tamatan SMK, ada tamatan SMA, ada yang manajer di perusahaan mana, itu berani. Bilang, gak ada di Quran, gak ada di sunnah. Lah kita yang bertahun-tahun ngaji ini gak berani ngomong begitu. Dia berani ngomong gitu. Ini bahayanya. Perbedaan kita dengan mereka, kalau kita memahami satu teks, kita gak klaim ini paling benar. Kita cuma bilang, semoga ini mendekati kebenaran. Kalau mereka bilang apa? Yang beda dengan ini, beda dengan Allah, beda dengan Rasulullah. Loh, kalau beda dengan Allah dan Rasul, gimana ceritanya tuh? Kafir gak tuh? Kafir, Pak. Ini yang mereka nggak sadari, ya. Jadi perbedaannya di cara memahami dalil, Bu. Kenapa berbeda? Karena mereka tidak mengandalkan imam, kita mengandalkan imam sebagai sanad kita. Karena imam itulah nanti nasab ilmu. Sebagaimana Habib itu punya nasab ke bapaknya, maka ilmu ulama itu punya nasab dari gurunya. Baru sah disebut ulama, baru sah disebut ustadz sunnah. Kalau enggak ya ngaku-ngaku aja. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.